bisa nggak? Padahal kita bukan al-mutahharun, kita bisa. Ya. Dan Al-Quran itu yang di Lauhil Mahfuz, yang di kitab maktub, di kitab yang sangat terjaga. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk masuk itu harus, kalau tadi untuk masuk ke ayat harus lewat figur-figur itu, dan ini ada istilah yang di launching kali di sini, pemegang kunci-kunci ayat. Wah, ini saya belum bisa sepakat dengan istilah ini. Pemegang kunci-kunci ayat. Atau kalaupun kita mau sepakati istilah ini, kita harus jelas dulu deh. Ini ranahnya di mana, koridornya di mana. Ya. Dan istilah pemegang kunci-kunci ayat ini dalam kajian-kajian yang saya dapati, saya belum pernah menemukan istilah ini. Karena kalau kita bikin istilahnya tidak hati-hati, kita bisa terjebak kepada istilah yang kita bikin sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kita mau masuk ke makna yang dikandung oleh ayat-ayat yang dilambangkan oleh kalimat ayat di mushaf Al-Quran itu, nah itu sangat tergantung kepada tingkat atau jenis ayat. Ayat itu kan ada ayat yang mudah, ada ayat yang sulit, ada ayat yang mengandung rahasia tingkat tinggi, atau bahasa teknisnya itu ada ayat yang dia masuk ke kategori ayat yang muhkamat, ada masuk kategori ayat yang mutasyabihat misalnya gitu ya. Nah itu orang-orang yang bisa masuk ke makna-makna ayat itu sesuai dengan syarat-syarat kesucian dirinya dan sesuai dengan relevansi terhadap tingkat-tingkat ayatnya. Misalnya ayat-ayat yang kaitannya dengan ayat tamsil, yaitu ayat-ayat permisalan. Kan sering kita dapat ayat-ayat permisalan itu, misalnya nanti di surga kita akan mendapatkan satu singgasana yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Ini pakai bahasa tamsil, bahasa permisalan. Orang-orang yang tidak beriman itu dia rapuh, kal angkabut, dipakai bahasanya kal angkabut, seperti serangga itu. Ya, ini permisalan. Nah, yang boleh masuk mengeksplorasi makna-makna dan nilai-nilai yang dikandung oleh ayat tamsil itu hanya orang-orang tertentu yang dia mempunyai predikat al-alimun, misalnya gitu. Nah, itu nanti ada di dalam kajian-kajian di tafsir itu. Jadi kalau orang belum sampai kepada derajat al-alimun, jangan pernah menyentuh sendiri, mengeksplorasi sendiri ayat-ayat tamsil. Sangat berbahaya. Kenapa? Nilainya menjadi sangat menurun sesuai subjektivitas orang itu. Nah, apalagi ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Ya, misalnya ayat mutasyabih itu apa? Tentang ayatul kursi misalnya. Di sana ada kursi. Apa maksudnya kursi? Tadi ada kan ars. Apa itu ars? Itu kalau orang tidak pada tingkat yang relevan dan memaksakan diri, meskipun dengan niat baiknya, masuk ikut menggali makna-makna yang dikandung di dalam itu, kalimat ayat itu sangat bisa berbahaya. Ya. Jadi bagikan kalau saya kemudian dicontohkan saya masuk ke ayat-ayat seperti itu, ya itu bagikan saya seorang TK ikut menafsiri rumus-rumus kedokteran. Atau saya seorang TK ikut menafsiri sastra-sastra para pujangga spiritual. Wah, mesti kacau semua. Ya, terang begitu. Jadi untuk menafsiri karya sastra itu orang harus punya background sastra dulu, memenuhi syarat, baru dia bisa komentar terhadap atau menafsiri terhadap karya-karya sastra pujangga misalnya. Kalau ingin menafsiri rumus-rumus kedokteran, orang harus jelas punya background ilmu kedokteran, baru boleh menafsiri. Oh, resep ini maksudnya begini, resep dokter ini maksudnya begini, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak punya background sama sekali, kemudian kita dengan niat baiknya masuk ke ranah itu, waduh, kita sendiri yang rugi. Jadi kita terjebak kepada
kepada bias-bias latar belakang kita sendiri, kita terjebak kepada bias-bias wawasan kita sendiri, dan kita terjebak kepada keterbatasan kita. Kalau kemudian kita mengatakan, ini menurut Quran, aduh, sudah lebih kacau lagi. Kita keterbatasannya sangat tinggi, padahal Al-Quran itu sangat suci dan sangat luas. Kita begitu mudah mengatakan menurut Quran, padahal kan yang kalau yang jujur loh, menurut pemahaman saya terhadap ayat tertentu kan gitu kali. Jadi jangan Al-Quran kemudian disepadankan dengan pemahaman kita itu. Al-Quran itu sangat luas. Tapi dulu saya sering mengatakan begitu. Menurut Quran, menurut ayat saja sulit, itu apalagi menurut Quran. Baligu ani walau ayat. Memang ayat itu apa? Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Satu ayat itu kayak apa sih? Ya, satu ayat itu makomnya sangat tinggi dan dia merupakan ilmu hudud tingkat sangat tinggi. Apa sih yang disebut ayat di situ? Gitu tuh. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi satu data Mas hadirin, dan kayaknya begitu deh. Kurang lebih secara global, kalau kita belum memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, kalau kita ingin masuk, kita jangan buka terjemahan Al-Quran, bahaya. Lebih baik kita cari kitab tafsir yang sudah ditafsiri oleh para ahli tafsir, kemudian kita belajar penafsiran mereka. Gitu deh. Ya sayangnya begitu besar-besaran dicetak terjemahan apa ini translate dari bahasa Arab ke bahasa Al-Quran kepada bahasa Indonesia, sehingga begitu mudah mengakses terjemahan itu, seakan-akan semua orang boleh masuk tanpa syarat. Ya akhirnya kita sendiri kok yang rugi kok, dan saya pernah mengalami kerugian yang luar biasa karena salah mekanisme dalam masuknya. Begitu Mas Brian. Baik, kita break dulu sesaat sih, monggo. Bagi-bagi kopi mau? Monggo. Dikirim aja via SMS sih, monggo sih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience, nanti kita akan coba lanjutkan kembali di sesi berikutnya, di sesi kedua, dan nanti ada beberapa SMS yang akan saya coba bacakan dan kita sharingkan bersama dengan Siwo Agus Hidayat. Sebelum kita berlanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh.
jalani hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh. 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 Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh. Oh. Kita mesti berjuang memerangi. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2008. Di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Baik, kita coba terima 3 penelpon. Silakan. Yang pertama di 0216332705. Silakan, saya tunggu. Anda yang bisa menggunakan bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga di streaming www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan yang lainnya di 6332705. Dari SMS nanti saya coba bacakan ya. Ada 3 atau mungkin 4 SMS yang bisa saya coba bacakan dan akan sharing. Kita sharingkan dengan Siwo Agus. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan di 0216332705. Anda yang mungkin mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga di ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Pak Faisal Farid. Bapak Faisal Farid ya? Iya. Di mana, Pak? Di Kalideres. Di Kalideres, silakan dengan Siwo. Bisa tolong dikecilkan radionya, Pak Farid? Iya. Assalamualaikum, Siwo. Siwo. Halo. Iya, silakan Pak Faisal. Mau tanya, apakah dosa-dosa yang sifatnya mahdhoh itu urusannya hanya dengan kehidupan akhirat atau juga berimbas kepada kehidupan dunia? Misalnya sholat gitu. Apakah sholat itu kalau tidak dilakukan itu akan mendapatkan dosa, itu dosanya itu akibatnya hanya di akhirat atau juga di dunia? Seperti sholat, terus misalnya tadi pacaran kayak gitu.
itu kan nggak mengganggu orang lain, cuma melanggar perintah Tuhan kayak gitu. Itu akibatnya itu cuma di akhirat atau juga akan mendapatkan balasan langsung di dunia. Demikian sih, Wo. Iya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Faizal Farid di Kalideres. Dan yang lainnya silakan, masih saya tunggu di 021 633 2705 yang ingin sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Dari SMS nanti saya coba bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Reno. Reno, Mas Reno di mana? Kerawang. Di mana? Kerawang. Di Kerawang, silakan. Mau nanya nih, yang dimaksud Sidgoh Allah apa sih? Bisa agak sedikit keras suaranya ya. Sidgoh Allah. Siwa bisa terdengar? Bisa terdengar Siwa? Enggak jelas. Sidgoh Allah itu apa? Oke, Terima kasih baik, ya. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, yang lainnya satu penelpon terakhir silakan ya. Di 021 633 2705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Gatot dari Bukit Duri, Pak. Dari siapa? Dari Gatot dari Bukit Duri. Gatot, Mas Gatot di Bukit Duri, silakan. Ceritanya begini, Pak. Saya dikasih anak. Itu anak mulai kecil, bayi, Pak. Setelah itu, waktu dia sakit, dia itu minta ganti rugi. Yang minta ganti rugi siapa, Pak? Ya? Mas Gatot? Yang minta ganti rugi siapa? Itu emaknya, Pak. Oh, ibunya, oke. Nah, setelah itu, umur sampai... Dia kan bilang begini, sumpah saya tidak mau ganggu-gugat lagi. Setelah gede 20 tahun, Pak, diculik, Pak. Dan udah diculik, saya tuh lapor polisi, Pak. Kuat, Pak. Setelah itu, sempat saya mau bunuh diri, Pak. Mau bunuh diri? Iya, Alasan Pak Gatot bunuh diri? karena anak saya udah diculik, Pak. Saya bingung, Pak. Oh, begitu. Iya. Nah, dia tuh udah berjanji, sumpah-sumpah dengan Maha Kuasa, Pak. Dengan Allah, Pak. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Iya. Sebentar. Iya. Sebentar Pak Gatot, sebentar. Gimana, Iya. Siwo? Iya. Hukum apanya maksudnya ditanyakan? Yang ditanyakan adalah hukum apanya nih, Mas Gatot? Iya, maksudnya nih hukumnya nanti bagaimana? Dia udah sumpah-sumpah itu, Pak. Oh, maksudnya hukum atas sumpah yang dia lakukan begitu Iya. ya? Oke. Halo. Ya gimana Siwo? Bisa saya tanya sama Pak Gatot? Silakan. Silakan, Pak. Yang menculik itu siapa, Pak? Itu ibunya, Pak. Oh, menculik ibunya. Terus Iya. yang dimasalahkan, Halo. ya, hukum tentang apanya? Iya, ini hukum itu, Pak. Dia udah sumpah dengan Maha Kuasa, Pak. Hukum tentang Maha Kuasa dengan dia kan udah sumpah-sumpah. Iya. Maksudnya begini Siwo. Sebentar Mas Gatot. Maksudnya begini. Bisa tolong dikecilkan radionya Mas Gatot? Bisa, Ya, Pak. tolong. Maksudnya gini Siwo, bahwa ibu yang memiliki anak tadi bersumpah untuk tidak mengambil kembali anak tersebut. Begitu ya Mas Gatot? Iya, udah itu diculik, Pak. Udah Nah, 20 tahun. Iya. Itu diculik. Ya, dan yang dipermasalahkan oleh Mas Gatot adalah bagaimana Ini hukumnya bagaimana, Pak? Hukum akhiratnya nanti gimana, Pak? hukum akhirnya terhadap sumpah yang dilakukan oleh ibu tadi gitu ya. Iya. ibu sama ibu sama bapaknya ini keren. Maksudnya ada hubungan apa antara ibu dengan Mas Gatot? Nggak ada hubungan, Pak. Karena ini apa? Dia ngasih, Pak. Oh, dia memberikan anak tersebut ke Mas Gatot begitu ya? Iya. Jadi dia waktu itu sakit, Pak, orang tuanya, Pak. Iya, baik kalau gitu. Bisa kami tangkap poinnya Mas Gatot. Terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum. Bisa ditangkap poinnya sih, Wo ya? Jadi ada ibu memberikan anak Betul. ke orang lain, Mhm. kemudian dia sudah sumpah untuk tidak ngambil. Betul. Kemudian setelah usia 21 tahun dia diculik gitu kan? Iya, begitu poinnya. Dan Mas Gatot ini adalah orang yang menerima anak tersebut. Iya, begitu. Iya. Baik. Jadi kan tidak harus masih ada orang lain. Gitu, kan, Iya. ya. Iya. Baik, kita coba bacakan SMS ya, Siwo ya. Saya coba ambil 4 SMS. Ini 3 aja. 3, oke, 3 SMS saya coba pilih, mudah-mudahan bisa mewakili dari semua SMS yang masuk. Dan malam ini kalian cukup banyak sekali SMS yang masuk. Gimana sih, Wo? Mudah-mudahan nggak mewakili. Mudah-mudahan tidak mewakili ya, Siwo ya. Membapakkan saja, Siwo ya. Oke, baik. Yang pertama ini dari adik di Ciledug. Sewaktu orang tua kita menikah, secara harfiah dan batini ya, secara harfiah dan lahiriah, kita ini ada di mana?
Dan apakah roh itu? Yang pertama, yang keduanya dari Siti di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Menurut Siwo, mempelajari dan melakukan meditasi itu untuk memperoleh kesadaran diri serta ketentraman hati. Apakah diperbolehkan menurut syariat Islam? Yang terakhir, yang ketiga, dari Ami di Bandung. Ami di Bandung. Siapakah yang menentukan hukum wajib dan halal? Apakah mutlak hanya Tuhan saja yang menentukannya? Apakah sesuatu yang diharamkan itu pasti berakibat dosa? Saya kira cukup Siwo ya, 3 SMS saja ya. Baik, monggo Siwo. Waktunya cuma 10 menit, 15 menit mudah-mudahan. Waktunya 20 menit Siwo. Saya kasih diskon Siwo, saya kasih bonus. Langsung masuk penelpon ke-7, Mas Faisal Faris di Kalijeres. Apakah dosa-dosa mahdoh, mungkin kaitannya begini ya. Apakah dosa-dosa yang terkait dengan ibadah mahdoh, mungkin maksudnya begitu. Itu hanya akibatnya itu hanya dunia saja atau juga akhirat. Tadi disebut tadi ada yang menarik itu, misalnya pacaran. Sepanjang yang saya tahu begini, dosa adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, ya. Jadi disengaja, kalau nggak disengaja apapun perbuatan, entah itu perbuatan yang sifatnya fisik atau perbuatan pikiran atau perbuatan hati yang dia menyalahi aturan kebenaran, itu disebut sebagai dosa. Nah, dosa itu berarti sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Yang bertentangan dengan kebenaran itu adalah keburukan. Setiap keburukan maka akan mengakibatkan keburukan yang lain. Kalau sebab keburukan diambil, maka akan terjadi akibat keburukan. Agar menjadi mudah begini. Lawan dari sehat itu adalah sakit. Kalau kita mengambil sebab-sebab sehat, kita juga akan sehat. Kalau kita mengambil sebab-sebab yang sebab-sebab penyakit, kita juga akan akibatnya jadi sakit. Nah, setiap sebab itu pasti mengandung akibat. Ada akibat itu, ada sebab itu yang prinsip, maka akibatnya menyentuh hal-hal prinsip. Sebab-sebab yang besar akibatnya akan besar. Sebab-sebab kecil akibatnya juga akan kecil. Ada sebab yang dia bisa mengakibatkan rentetan akibat-akibat. Nah, tetapi pada prinsipnya hukum-hukum kebenaran, panduan-panduan agama terhadap kita itu merupakan satu sarana agar kita tertib di dalam kehidupan, baik di dunia ataupun kelanjutannya nanti, yaitu di akhirat. Jadi setiap perbuatan dia pasti akan mempunyai akibat baik duniawi maupun ukhrawinya. Jadi sepanjang yang saya tahu tidak ada satupun perbuatan, entah perbuatan fisik, perbuatan fikir maupun perbuatan hati yang dia hanya akibatnya akhirat saja atau akibatnya dunia saja, tidak. Sepanjang yang saya tahu setiap perbuatan apapun baik atau buruk dia akan punya akibat sesuai dengan proporsionalitasnya masing-masing dari sebab itu. Dia akan mempunyai akibat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu terlepas makhdoh atau bukan makhdoh, semua yang disebut kesalahan, semua yang disebut kita melakukan kesalahan, itu akibatnya pasti baik akibat dunia maupun akhirat. Jadi
kayaknya nggak bisa deh dipisah-pisah. Oh ini akibatnya dunia saja, oh ini akhirat saja, enggak kayaknya. Ya itu sepanjang yang saya tahu loh, kali loh. Itu yang pertama. Kemudian dari Mas Reno di Karawang tanya tentang apakah sibghatullah. Kebetulan saya dulu itu sempat membahas ini sama adik saya cukup serius, sampai kemudian adik saya itu punya anak pertama dinamakan sibghatullah. Panggilannya Sibgho gitu. Adik-adiknya sekarang kalau panggil Kak Boh, maksudnya Kak Sibgho. Nah, apakah Sibghatullah? Kalau translate bahasanya, Sibghatullah itu dengan bahasa mudah itu saya memahaminya sebagai celupan Allah. Jadi ada, meskipun ini sulit ya, bahasa ini sulit, tidak mudah dipahami. Tapi saya belum punya kosakata lain yang bisa bisa saya pahami yang mengganti istilah. Dalam bahasa Indonesia, Sibghatullah itu celupan Allah. Meskipun celupan itu tidak mudah dipahami. Kalau kita mencelupkan kain dalam air itu kan jelas mudah. Kain itu dicelup, gitu ya. Tapi kalau celupan Allah, itu tidak semudah itu pemahamannya. Tetapi secara global bahwa seseorang manakala dia memenuhi syarat tertentunya dalam hukum-hukum kebenaran dan dalam tingkat-tingkat spiritual tertentu, dia akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah yang disebut sebagai sibghatullah. Dia akan terwarnai oleh nuansa ilahiyah. Itu yang saya pahami tentang sibghatullah. Kurang lebih begitu. Saya hanya bisa global dan sangat ya sebegitu deh. Langsung Mas Gatot di Kiduli ya. Ada seorang ibu yang pernah memberikan anaknya kepada seseorang, kemudian dia sudah bersumpah-sumpah dengan atas nama Allah, tapi setelah umur 21 si anak itu diculik. Sudah lapor ke polisi sampai bapak tadi sampai mau bunuh diri gitu ceritanya. Nah, bagaimana? Yang pertama, orang yang melanggar sumpah itu jelas kan, jelas orang melanggar sumpah itu jelas satu perbuatan yang buruk. Melanggar janji aja buruk kok, apalagi melanggar sumpah. Kemudian yang kedua, kalau di sini ada istilah sudah diberikan, kemudian diambil balik, ya itu kan juga sesuatu yang menyalahi komitmen semula. Jadi kedua-duanya adalah hal yang tidak benar. Ya, sepanjang yang saya tahu seperti itu. Dan saya tidak mau masuk ke cerita itu, karena cerita persisnya bagaimana kan saya tidak tahu. Jadi saya hanya menangkap itunya saja. Orang bersumpah, kemudian melanggar sumpah, jelas itu sebuah keburukan. Kemudian dia pernah memberi, tapi kemudian mengambil paksa kembali, jelas itu juga sebuah keburukan. Nah, begitu deh yang bisa saya sarankan. Nah, keburukan itu kan bertingkat-tingkat. Ada keburukan tingkat tinggi, ada tingkat sedang, tingkat rendah, dan masing-masing pasti ada akibat logisnya, baik duniawi maupun ukhrawi. Masuk SMS, Mbak Ade di situ. Orang tua menikah. Pada saat itu kita ada di mana? Ya kalau secara fisik mungkin kita masih ada di bibit pohon pisang, atau mungkin masih di bibit pohon kelapa, atau kita masih di itu rawa-rawa itu yang ditanam kangkung di situ. Kan kalau fisik ya. Jadi kita kan punya, paling tidak kita punya dua unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur spiritual. Kalau unsur fisik kita itu kan bermula dari tanah yang diserap saripatinya oleh tanaman, kemudian tanaman itu dimakan sama bapak dan sama ibu, ketemu pada sperma dan ovum, terjadilah pembuahan. Nah, kemudian terbentuklah fisik kita. Jadi pada saat bapak ibu menikah, kita ada di mana? Masih tersebar di mana-mana. Ada di pucuk kelapa, ada di bawah pangkal pohon pisang, ada di itu rumput-rumput, di daun-daun singkong, wah macam-macam deh, nggak bisa dideteksi kayaknya, karena saking banyaknya. Mungkin juga kita ada di itu, di tubuh-tubuh kambing, ayam, karena bisa jadi kan dari sari-sari kambing dan ayam
Tapi kan kambing dan ayam makannya juga dari saripati bumi juga kan. Ya, semua yang dimakan kayaknya semuanya dari bumi. Tidak ada yang kita makan dari langit. Nah, unsur yang lain kemudian ditanyakan tadi, terus apakah roh itu? Roh itu pembahasannya sepanjang saya tahu sangat luas sekali. Agar mudah, roh itu satu unsur yang dari biar mudah begini. Roh adalah cikal bakal adanya spiritual itu roh. Tapi tidak juga sih, karena yang fisik pun kalau tidak ada roh nggak ada. Jadi roh itu nanti ada roh keberadaan, ada roh kehidupan, ada yang jadi roh itu luar biasa kompleks pembahasannya, luar biasa banyaknya, dan setiap sesuatu keberadaan apapun itu dia mengandung unsur-unsur roh sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi roh itu pembahasannya sangat luas. Nah, kalau terkait dengan bahwa kita dalam spiritual kita ada roh, itu nanti mungkin pembahasannya beda lagi. Hasil angkat tangan secara detail, ya, karena sangat sulit memahami tentang roh itu. Terus Mbak Siti di Tangerang, bolehkah meditasi dalam rangka penyempurnaan diri dan lain-lain, ketentraman dan lain-lain, bolehkah secara syar'i? Secara umum meditasi sepanjang yang saya tahu boleh, secara umum ya. Meskipun nanti harus dilihat niatnya bagaimana dan caranya bagaimana. Kalau niatnya salah atau caranya menyalahi aturan-aturan, melanggar aturan-aturan standar tertentu juga tidak boleh. Tapi kalau meditasi itu dimaknakan sebagai kita melatih konsentrasi, entah konsentrasi berpikir, entah konsentrasi spiritual, itu sepanjang saya tahu itu boleh, gitu ya. Meskipun kalau nanti di sana mengandung niat-niat yang jelek, cara-cara yang tidak benar, tentu tidak bolehnya karena unsur itu. Meditasinya kan hanya sebagai sarana, sebagai wadah saja. Dan yang terakhir dari Mbak Ami di Bandung, siapa sih yang menentukan wajib dan haram? Apakah hanya Allah saja? Dan apakah setiap haram itu pasti berarti dosa? Halal, wajib yang disebut tadi wajib dan haram. Sepanjang yang saya tahu begini. Allah yang Maha Tahu itu memberikan petunjuk kepada kita melalui para wakilnya, yaitu di dalam panduan yang disebut agama, pedoman hidup disebut agama. Ada hal-hal yang sebegitu pentingnya sampai kemudian Allah menghukumi itu sebagai wajib. Nah, karena saking pentingnya, kalau ini ditinggalkan akan berakibat tidak baik, maka dihukumi wajib. Kalau ya itu baik tapi masih ditinggal, masih ditoleransi deh. Nah, itu nanti hukumnya sunnah. Ada yang ini sebetulnya tidak baik tapi akibatnya tidak buruk-buruk amat, itu nanti disebut sebagai makruh. Kemudian ada yang sangat buruk dan itu karena sangat buruknya sampai dihukumi haram. Nah, jadi adanya hukum itu merupakan rahmat Allah untuk kita agar kita itu bisa mengatur diri melalui hukum-hukum itu. Jadi kalau adanya wajib dan haram itu bukan berarti kita dibatasi atau kita dibebani. Oh tidak, itu justru difasilitasi. Jangan itu buruk sekali sampai dihukum haram. Nah, kalau itu ambil, karena itu baik sekali sampai dihukum wajib, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, apakah yang menentukan wajib dan haram itu hanya Allah? Ya. Ya. Kalau kemudian Nabi itu juga dia mengajari kepada kita hukum-hukum, tapi sumbernya dari Allah. Nabi merupakan
dutanya saja. Tapi bukan Nabi sendiri, bukan karangan Nabi sendiri gitu ya. Tetapi itu yang membuat hukum itu Allah disampaikan oleh wakilnya. Nah, kalau kemudian di satu tempat itu tidak keberadaan Nabi tidak bisa ditemukan di situ karena jauh atau karena apa, maka ada ban serep dalam emergensi. Kalau tidak bisa akses langsung kepada wakil Allah, Nabi, maka minimal yang bisa untuk ikut menyimbolkan hukum-hukum mana yang wajib, mana yang haram, itu syarat minimalnya adalah seseorang yang disebut sebagai mujtahid. Jadi, selain orang yang mujtahid, sama sekali tidak boleh, tidak diberi wewenang untuk ikut merumuskan hukum wajib atau haram. Misalnya ada suatu lembaga yang ingin mengharamkan sesuatu, misalnya kita kan baru rame-rame ini ya, rokok itu haram atau tidak, ya. Nah, itu yang berwenang menentukan haram dan tidaknya atau wajibnya secara hukum syar'i itu hanya yang boleh minimal mujtahid. Kalau tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau meracik-racik sendiri sekian ayat yang kelihatannya berhubungan, kemudian dikumpulkan hadis-hadis, dikumpulkan, kemudian kita susun sesuai dengan kemampuan berpikir kita, kemudian kita simpulkan, oh berarti berdasarkan ayat ini dan hadis ini, maka ini hukumnya haram, maka ini hukumnya wajib, dan seterusnya. Kalau orang-orang yang seperti saya ini melakukan hal seperti itu hukum akan menjadi kacau balau, centang perenang, menjadi tidak jelas. Ya, sayangnya justru itu yang terjadi sekarang, ya, dengan niat baiknya. Dan saya pernah masuk ke tahap itu cukup lama. Jadi, kalau saya tidak menyimpulkan sendiri, ya mantap, gitu ya. Jadi nyari-nyari ayatnya, nyari-nyari hadisnya, saya hubung-hubungkan, oh berarti ini hukumnya begini. Setelah tahu ternyata, alah, ya hanya bisa tersenyum kecut. Pede banget sih kau gitu. Kau itu maksudnya saya gitu. Ya, terus apakah yang haram itu pasti berakibat dosa? Pasti. Pasti. Itu memang akibat logis, akibat keniscayaan dari dosa, dari haram itu adalah dosa. Dosa itu satu keburukan, ya. Jadi haram itu buruk. Kalau itu diambil, ya pasti akibatnya buruk. Nah, ada nilai-nilai buruk tertentu nanti yang disebut dosa. Kurang lebihnya seperti itu. Dan karena waktunya habis, padahal kopinya masih, maka waktu harus diakhiri, kopi perlu dilanjuti. Ya, monggo Siwo, sampai ketemu lagi minggu depan Siwo, insya Allah ya. Iya. Sudah? Ya. Kita pamit ya. Monggo Siwo. Ya, pada semua audiens, Profesor dan stafnya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, sahabat dan barakah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama berproses menuju ke sejatian diri akan hadir kembali dan tentunya masih sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, akhirnya saya Brian Silver dan juga produser Carlin dan mohon diri. Kita ketemu lagi nanti dalam Light at Night.